Oke, eh, kita jumpa lagi dalam materi data science. Kelanjutan dari video sebelumnya, kita akan mempelajari tentang k-means sama. Cuma k-means ini kan untuk algoritmanya itu kan kita menentukan berapa cluster ya. Cluster yang ditentukan itu berapa kalau materi yang sebelumnya ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya cluster yang cocok itu apa sih? Gitu deh. Oke, nah untuk menjawab itu, untuk menentukan berapa sih jumlah cluster yang sebaiknya kita akan gunakan, nah kita akan menggunakan eh, perintah inersia. Ya, inersia. Inersia itu apa? Inersia itu adalah the sum of square distance of sample to their closest cluster center. Jadi dia adalah menjumlahkan dari jarak dari sampel yang dikuadratkan ya, yang terdekat dengan pusat dari klasternya gitu ya. Nah di situ itu nanti kita pakai inersia. Jadi mana yang cocok? Nah nanti kita lihat dengan diagram elbow juga, kita lihat dari grafiknya. Oke, kita akan menggunakan dataset menggunakan kelas CSV. Ya, kalian bisa download di sini. Kalau sudah, kita coba langsung aja kita praktekkan. Kita masuk ke di Python-nya. Saya ada folder project.ts. Terus materi 13. Kita langsung kita cek dulu datasetnya ya. Dataset kita sudah ada sih ya, namanya kelas CSV. Kalau belum ada, silahkan download di yang sebelumnya di sini ya, di link di sini. Nanti upload dataset yang class.csv melalui upload di sini. Oke, terus ini sudah ada, jadi saya nggak perlu lagi mengupload datasetnya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya adalah kita back di folder project.ts ya. Nah, kita akan membuat pattern dengan nama materi 14 ya. Kita klik new, kemudian pattern 3. Nah, di sini saya rename ya. Kita tulis materi 13. Materi 13 sudah ada. Jadi 14. Ya, 14 ya. Oke, baik. Nah, langkah pertama itu adalah kita import dulu datasetnya. Datasetnya tadi sudah di download ya, namanya class CSV. Jadi kita langsung aja kita tuliskan di sini import pandas sebagai koneksinya nanti. Kemudian namanya kita inisial BD biasanya. Terus datanya ini saya tulis df aja. Kemudian pandas read csv ya, read csv. Kemudian kita ambil datasetnya itu ada di folder dataset, kemudian namanya class.csv ya. Oke, kayak gitu sih kalau kita lihat ya. Ini dataset, nama foldernya, kemudian namanya class.csv ya. Oke, tulisannya kecil semua sih. Oke, baik. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita coba cek datanya ya. Kita lihat df info. Jadi kita klik run, kita lihat isinya. Oke, nah ini seperti yang video yang sebelumnya. Ini dataset tentang glass, ada composition. Nah, ini ada 218 entries, kemudian kolomnya ada 9 kolom tentang apa namanya, tentang glass ya. Oke, baik. Kemudian
dari dataset yang sudah ada, ya dari dataset yang sudah ada. Nah, kita coba untuk mengacak aja ya, langsung kita acak datanya. Ini pakai from sklearn, kemudian utils, kita import shuffle-nya ya, shuffle ini perintah untuk mengacak nih, shuffle. Nah, kemudian kita masukkan ke nama datasetnya yang sudah diacak. Saya tulis ini dataset, filenya adalah acak. Kemudian nah ini kita perintah gunakan untuk mengacaknya. Yang kita acak adalah data set df, berarti kita harus tuliskan di sini df, df, kemudian perintah random state ini sama dengan di random berapa terserah, jadi saya tuliskan 42 ya. Oke, terus nah ini data yang sudah diacak ya, ini data yang sudah diacak. Kita kalau mau cek di sini ya. Oke, udah kita klik run. Oke, ini data yang sudah diacak. Ini urutannya sudah enggak dari 1 sampai 200 berapa? 218 gitu ya. Ini lihatnya dari sini nih. Nah, ini sudah diacak. Kemudian nah kita akan melakukan pre-processing yaitu menstandarkan. Nah, menstandarkan itu kita bisa menggunakan standard scaler atau min max scaler. Saya akan gunakan yang standar scaler ya, standar scaler. Oke, kita tuliskan di sini from sklearn ya, from sklearn, kemudian titik pre-processing, kemudian kita import standar scaler. Oke, standar scaler. Nah, kita kasih nama scaler ya. Scaler itu sama dengan standar scaler yang ada di sini. Standar scaler, kemudian rumpa kalau tutup. Nah, kita kasih nama data yang sudah distandarkan ya, data yang sudah distandarkan. Saya tulis saja data normal ya, kemudian sama dengan scalar fit, kita transform dalam kurung scalar ini ya df aja ya. Oke, df aja ini kita kasih titik ya, scalar titik fit transform. Oke ya, sudah gitu aja. Nah, kita dapat dataset yang baru namanya data normal yang itu sudah di standardize. Nah, terus selanjutnya kita dapat dataset data normal. Selanjutnya langsung kita coba untuk masuk ke K-means ya. Ya, kita melakukan perintah inertia tadi. Ya, inertia. Jadi inertia itu apa namanya tadi, yaitu tentang menjumlahkan dari pengkuadratan dari jarak sampel ya, ke pusat klaster ya. Nah, oke, kita tuliskan di sini kita panggil dulu ya punyanya K-means ya, untuk diimport dulu. Jadi from sklearn, kemudian ini termasuk bagian dari cluster, kita import K-means. Oke, kemudian kita akan menggunakan numpy ya untuk proses hitung-hitungan, numpy snp ya.
pakai kata np aja. Terus nah selanjutnya kita akan membuat suatu tempat list tempat nilai ya, tempat nilai dari rata-rata inersianya. Jadi kita kasih nama di sini min ya, min dari inersia. Oke, inersia terus ini bentuknya list, saya tuliskan list ya. List itu gimana? List itu simbolnya kayak gini, kotak ya. Oke, simbolnya kotak. Nah, terus selanjutnya kita membuat sebuah perulangan proses loop ya, proses loop dengan nama variabelnya x saja, int. Kemudian range-nya itu nanti ringnya 10, jadi 1,11 10 kita perlu tutup, kemudian titik 2. Nah, dia agak ini ya, ini agak menjorok ke dalam, berarti kalau ada masuk ke dalam atau tab ke dalam berarti dia bagian dari for, proses ulangan. Kalau balik lagi berarti dia bukan dari for kalau sejajar. Nah, ini for. Kita buatkan sebuah list lagi ya, inersia, list inersia sama dengan list ini kotak ya, inersia list. Fungsinya nanti untuk mengisi nilai-nilai ya, bisa lebih dari satu karena dia modelnya list kayak seperti array gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan isikan inersia list ini dia. Jadi isinya berapa nih? Ini sebuah perulangan ya. Kita perulangannya adalah for i dalam range 100. Nah, terus titik 2 for i in range 100. Oke. Nah, kemudian kita panggil perintah untuk membuat model yaitu k-means ya. K-means. Kemudian nah di sini kita akan mengilustrasikan klasternya. Nah, klasternya berapa? Klasternya kita anggap adalah dari x-nya. Kita uji dari 1 sampai 10. Ya, dari range ini kan x ya. Dari 1 sampai 10. Jadi batasnya sampai 11. Jadi sampai 1 sampai 10 kita cek mana yang pantas atau yang cocok, yang akan cocok dipakai untuk kita cocok untuk kelompok berapa sih, berapa kelompok di dalam suatu data nanti hasilnya. Nah, oke. Kemudian kita langsung perintahkan fit dari data siapa ini, kita ambil dari data normal nih ya, yang di atas nih kita ambil dari data normal ini. Jadi kita masukkan, kita fitkan dari comments-nya untuk kita mengcluster ya kan. Nah, di data normal. Nah, kemudian di sini kita membuat nama variabel namanya inersia. Ini variabel aja, boleh kalian ganti ya. Nah, oke, namanya inersia. Kemudian inersia itu diambil dari model k-means tadi, tapi sudah di perintah inersia ya, inersia underscores. Nah, ini perintahnya sudah di sini ya. Jadi perintah untuk sum of square distance of samples to their closest cluster center ya. Jadi menjumlahkan dari jarak pengkuadratan ya. Oke, ke pusat cluster yang terdekat. Nah, ini di sini perintahnya di situ ya. Nah, terus selain itu karena kita sudah dapat nilai ini ya, sudah dapat nilai inersia ini, rumusnya ini nggak perlu banyak-banyak, ini langsung sudah otomatis dibuatkan nilai inersianya. Nah, nggak perlu pakai rumus kuadrat, ini sudah otomatis nih dari Python. Nah, terus
Selanjutnya adalah di nilai dari variabel inersia ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini nih, inertial list nih. Oke, kita masukkan di sini ya. Inertial list ini kita tambahkan dengan perintah append. Nah, perintah append, kemudian siapa yang dimasukkan adalah inersia. Variabel inersia yang diperoleh dari model K-means-nya yang sudah dikuadratkan. Oke, kita jumlahkan kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian setelah selesai, ini sudah selesai sih, sudah dapat nilai inertia list. Nah, kita back kembali ke sini dia, apa namanya, for dari sini ya. Ya, dari for perulangan dari 1 sampai 10 ini ya, sebelum 11. Nah, kita akan mengambil nilai yang di inersianya itu, kita ambil rata-ratanya. Ya, rata-ratanya ya ini ya. Ini diisi ya, nilai ini. Oke, kita isi ya. Kita masukkan di sini kan. Nah, terus berapa nilainya? Nah, NumPy min. Nah, kita tadi tuliskan NumPy ya untuk menghitung ya. NumPy berapa nilai minnya? Min dari siapa? Min dari inertial list ini ya. Kita masukkan ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita masukkan ya. Ya, sorry ini kita buat variabel ini dulu ya. Variabel biasa ya. Ini variabel biasa untuk mengisi aja. Nah, kemudian ini kita masukkan di sini list, yaitu variabel biasa, mean inersia rata-rata, kemudian rata-ratanya kita masukkan ke dalam list ya. Ya, konsepnya ini cuma ini aja sih, kemudian penamaan dari ini kemudian dimasukkan ke list. Sebenarnya langsung juga bisa ya, langsung titik append juga boleh, append kemudian isinya ini rata-rata, itu bisa juga. Nah, oke, kemudian kita titik append ya. Ya, append isi dari ini tadi. Ya, kalau kita langsung ini tadi, ini langsung kita copy paste, taruh di dalamnya di sini. Atau kalau karena kita sudah buat nama variabel sendiri, yang kita pakai yang ini ya. Ya, mean inertia. Oke, seperti itu dia. Nah, sudah. Nah, selanjutnya ya sudah, ini kita bisa kita bisa cek ya berapa nilai-nilai dari rata-rata inersianya. Kita pakai print, kemudian min di sini ya. Min inertia list ini kita ambil ya, coba kita lihat berapa nilainya ya. Dari 10 ya, ini ya 10 perulangan untuk cluster. Nah, oke, kita klik run ya. Ada error atau enggak? Salah tulis atau enggak? Oke, ada salah tulis ya. Model K-means is cluster, ini get ke end cluster. Oke, ini ada salah tulis clusters, sorry, ditambah s, clusters. Klik run. Mana nih? Oh, dia lagi proses menghitung ya. Masih belum ya. Oke, kita tunggu sebentar, loading ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan membuat sebuah grafiknya menggunakan apa? Matplotlib ya, Matplotlib. Nah, kita nanti akan lihat nah ini oke. Ini kita dapat berapa nilai-nilai dari mean inertial list 1, ini 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ada range-nya, memang kita buat 10 ya, untuk berapa sih cocok jumlah cluster yang cocok untuk K-means-nya ini. Jadi ada 10. Nah, oke, kita lanjut ke buat grafiknya, yaitu menggunakan matplotlib ya, pyplot. Terus kita kasih nama apa ya, gambar ya. Oke, kita kasih nama gambar. Terus kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kita sumbu X-nya itu diambil dari list range dari 1 sampai jumlah main initial sini ya. Ya, ini kita copy paste saja. Ini jumlahnya berapa tadi? 10 ya kan? Ya, ini 10. Ini saya hapus. Nah, di sini 10. Terus kita plus 1 ya. Kita plus 1 karena dari 1 sampai sebelum 10 11 ya. Seperti ini ya. 1 sampai 11. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke Y-nya. Ya. Jadi nanti ini 1 sampai 10. Nah, Y-nya itu diambil dari siapa? Y-nya dari ini langsung main initial list ini ya. Nilai-nilai yang main initial list nih. Nilainya ya ini ya 1961, 1341 dan seterusnya. Itu dia. Nah, terus kita buat ini ya, gambar grafiknya, gambar titik plot. Terus kita isikan sumbu X sama sumbu Y ya. Oke, ini X-nya. Nanti X-nya ini mendeskripsikan, dia mengilustrasikan sebagai jumlah cluster, dan untuk main inersia ini sebagai nilai rata-ratanya. Jadi cocoknya ke plot berapa nanti kita bisa cek. Nah, terus selanjutnya kita bisa kasih title ya, gambar title-nya apa ya, kita tulis ya. Menentukan cluster ya, menentukan cluster. Oke, gitu aja. Kemudian label ya, label untuk Y label ya. Oke, ini Y label. Y labelnya itu ini ya, main initial list ya, rata-rata dari inisial. Ini saya mau rata-rata dari inersia. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga untuk yang X nya. X. Oke. Ini X nya cluster ini ya. Cluster yang cocok gitu kan. Oke, kemudian kita bisa tambahkan ini ya, grid, tahu ya, grid garis-garis ya, garis-garis kotak, grid berubah tutup. Nah, kemudian kita buat sebuah ya, Actix ini sebuah tanda ya, ya, tanda titik pusatnya antara X sama Y. Buat garis itu nanti ya, dilihat dari X nya. Oke, kemudian gambar sesuai. Oke, coba kita tes dulu ya. Terjadi error. Oke, nggak apa-apa, kita cek X list range. This object cannot interpreted as integer.
X list rank 1, plus 1. Ini kurang salah ya, kurang 1 ya, sini ke sini. Oke, kurang 1 ya. Ini berapa sih? List rank 1, ini harus kita lengthkan ya, length ya. Kenapa ini harus kita lengthkan ya? Length dari panjang dari mean inertia ini panjangnya 10, jadi panjangnya 10 length ya. Pakai length ya. Oke, kita tes dulu ya. Nah, oke, sudah dapat ya. Panjang dari mean inertia jumlahnya 10, jadi kita length, bukan diambil langsung dari mean inertia listnya, tapi kita buat lengthnya. Panjangnya berapa sih jumlahnya dari datanya ini? 10 10 plus 1 11, jadi dia ini ya 1 sampai sebelum 10 di sini. Nah, oke, kita bisa cek di sini ya. Nah, kita lihat di kalau cluster 1 sini ya, cluster 2, oke, di sini ya, kemudian cluster 3. Nah, di sini titik 3. Nah, kemudian setelah 3 ini turun, nggak nampak lagi ya, turun melandai, kemudian 7. Nah, ini cocoknya berapa di sini ya? Nah, cocoknya ini kita bisa menggunakan klasternya 3 berdasarkan grafik, berdasarkan ini ya, diagram elbow ini. Nah, di sini ya. Jadi data klaster ini cocoknya itu di klasternya di 3 ya. 4, 5, 6, 7. Setelahnya kan agak landai, turun ini turun drastis, kemudian landai. Nah, cocoknya di sini 1, 2, 3. Oke, jadi 3 cluster. Oke, itu gitu dia caranya ambil ya. 1, 2 sama 3. Nah, cocoknya di 3 sih ya. Setelah 3 ini simpangan 3, atau coba ini ya, kita lihat kalau gridnya ini kita nonaktifkan ya. Oke, kita lihat garisnya. Nah, ini kalau kita lihat garisnya tanpa grid ya, thread ini kedua, thread ketiga. Nah, habis 3 ini nggak ada lagi ya, nggak ada lagi cluster. Oke, gitu. Jadi cocoknya di 3 di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi mana yang bagus ya, ini sesuai dengan diagram elbow ini. Diagram elbow ini maka lebih cocoknya di 3 cluster. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kita mau menggunakan inersia dan diagram elbow ini untuk menentukan jumlah cluster yang sesuai untuk clustering menggunakan K-means. Oke, begitu. Baik, silakan bisa dipraktekkan.